sangat berbeda dengan provinsi lain. Yang paling mirip dengan Jawa Barat ini adalah Jakarta. Hampir tidak ada partai yang bisa menang 2 kali berturut-turut. Dan itu pertanda yang positif. Itu artinya pemilih Jawa Barat adalah pemilih cerdas. Di sini partai kiri pernah menang, begitu mereka tidak perform, kalah. Yang kanan juga begitu, tidak perform, kalah. Ini wilayah yang paling dekat ke ibu kota dan paling gampang dan paling cepat juga merespon semua isu-isu nasional Jawa Barat. Tapi saudara-saudara sekalian, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa fenomena pemilih cerdas adalah peluang bagi partai gelora. Saya ulangi kembali, fenomena pemilih cerdas di Jawa Barat adalah peluang bagi partai gelora. Jangan dianggap itu masalah. Bagi saya itu peluang. Dan karena itu kita menetapkan target yang besar sekali di Jawa Barat. Justru karena saya melihat peluang itu. Saya ulangi kembali, justru karena saya melihat peluang itu. Orang mengatakan bahwa di sini di Jawa Barat, kalau tidak kanan pasti kalah. Saya rasa kita semuanya perlu menganalisa ulang semua asumsi dasar yang kita pakai waktu kita membaca suatu fenomena, termasuk fenomena kanan di Jawa Barat. Kita semua tahu bahwa di Jawa Barat ini memang pernah menjadi pusat pergerakan kanan jauh, kanan keras. Tapi di sini juga pernah menjadi pusat pergerakan kiri. Istilah marhain yang dimunculkan oleh Soekarno itu lahirnya dari Jawa Barat, bukan dari Jawa Timur, juga bukan dari Jawa Tengah. Itu artinya bahwa masyarakat Jawa Barat terbuka kepada semua ide-ide apapun yang dijelaskan kepada mereka secara meyakinkan. Saya ulangi kembali. Itu artinya masyarakat Jawa Barat terbuka kepada semua ide apapun yang dijelaskan secara meyakinkan kepada mereka. Nah, ciri dari pemilih cerdas sebenarnya adalah bahwa mereka perlu diyakinkan. Mereka tidak bisa digiring secara sederhana. Mereka perlu diyakinkan. Dan itu sebenarnya karakter dasar dari masyarakat demokrasi. Masyarakat demokrasi itu membutuhkan pemimpin yang mampu meyakinkan, bukan yang mampu memaksa. Saya kaget karena beliau mengatakan kepada saya bahwa pendiri Paguyuban Pasundan itu orang Bugis. Saya lupa nama yang disebutkan kepada saya, nama pendiri Paguyuban Pasundan. Ya.
Saya tanya itu kok bisa orang Bugis datang dari sana, datang ke sini, ikut berbaur dengan masyarakat Jawa Barat, dan kemudian mendirikan paguyuban Pasundan. Saya khawatir yang bisa merebut hati orang Jawa Barat itu orang Bugis. Dan itu sebabnya saya yakin orang Batak jadi caleg di Jawa Barat insya Allah bisa sukses. Jadi sebenarnya masyarakat Jawa Barat itu masyarakat yang sangat terbuka, dan mereka lah yang pertama kali meruntuhkan tembok-tembok itu tadi. Kanan, tengah, kiri itu semuanya runtuh di Jawa Barat. Dia diperkuat kembali karena ada kebutuhan jangka pendek untuk membangun tembok itu. Sebab orang tidak bisa lagi merebut hati publik dengan persuasi. Sehingga yang kita bangun adalah provokasi. Dan cara yang terbaik membangun provokasi adalah membuat tembok. Kalau orang ada di dalam satu tembok, misalnya kita yang ada dalam ruangan ini, tiba-tiba ada orang yang berlari kencang dari luar sana sambil terengah-engah masuk ke sini dan mengatakan, ada segerombolan orang di luar yang datang ke sini mau menyerang kita semuanya. Apa yang kita lakukan? Hah? Saya yakin saudara semuanya pasti langsung berdiri memegang apa yang bisa dipegang di depannya. Ya kan? Itu provokasi. Tapi kalau masyarakat terbuka, seharusnya dia bertanya secara sederhana, apa iya benar ada orang yang menyerang kita? Tapi karena kita tidak bertanya begitu, kita kena provokasi. Itu perbedaan antara persuasi dan provokasi. Yang menciptakan image Papua Jawa Barat itu karena pada dasarnya adalah provokasi. Memang provokasi ini pernah berhasil. Saya tidak mengingkari bahwa itu pernah berhasil, dan karena pernah berhasil ada residunya yang kita lihat dalam masyarakat. Itu sebabnya kita kemudian secara latah bisa membangun satu persepsi bahwa kalau bukan kanan pasti tidak menang. Bagaimana kalau nanti yang kiri menang di Jawa Barat? Asumsinya salah lagi. Menurut saya. Jadi yang salah adalah waktu kita membuat asumsi begitu. Nah, sebenarnya saudara sekalian, secara keseluruhan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang spiritualis. Saya mau garis bawah ini. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang spiritualis. Ada satu pertanyaan yang dari dulu tidak pernah bisa saya pahami kecuali dengan penjelasan sederhana ini. Kenapa agama Hindu Buddha yang sudah ada di Indonesia 1000 tahun sebelum Islam datang tiba-tiba bisa menjadi minoritas ketika Islam datang? Iya kan? Saya mencoba membaca sejarah Wali Songo, dan sejak mahasiswa dulu saya bikin penelitian tentang Wali Songo. Tapi memang ada kesulitan metodologi buat kita membuat penelitian sejarah seperti ini karena referensinya itu tidak banyak, bukti-buktinya juga tidak banyak. Jadi susah sekali untuk membuat satu kesimpulan sejarah yang presisi. Itu ada kesulitan metodologi itu. Tapi sepanjang saya bergaul dan berbaur dengan masyarakat
Sunda, Jawa, dan seterusnya. Kemarin saya di Bali, saya juga mencoba membuat pertanyaan seperti ini kepada teman-teman kita di Bali. Tapi saya menemukan jawaban yang sama, bahwa ciri utama dari masyarakat Indonesia itu adalah bahwa mereka itu spiritualis. Makanya tahun 2013 kita membuat ini dengan Pak Riko waktu itu juga dengan Indobarometer ya. 2012 kita sama penelitian melalui sosmed. Apa core value, apa nilai utama masyarakat Indonesia? Ternyata dua, agama dan keluarga. Cuma dalam definisi politik ini kan kita langsung turunkan sebagai kanan. Kalau kita bilang kanan seperti ini, sebenarnya seluruh Indonesia itu kanan. Karena itu ciri utamanya. Iya kan? Itu ciri utamanya, bahwa masyarakat Indonesia itu spiritualis, agamis, religius, itu karakter dasarnya. Jadi kita bisa mengapply satu kesimpulan dasar, satu asumsi dasar bahwa pada dasarnya nilai utama masyarakat Indonesia itu adalah agama. Karena nilai utamanya adalah agama, maka ada kesulitan di Indonesia ini untuk menerapkan ide-ide atau ideologi sekularisme apapun bentuknya. Dulu ada novel di zaman waktu PKI lagi berkembang kuat di sini. Judulnya Ateis. Ditulis oleh ada sastrawan penulis namanya Ahdiat. Dia mencoba menjelaskan, membenturkan logika logika ateisme dengan logika agama. Tapi kenyataannya PKI gagal, tidak bisa. Misalnya lagi satu yang kita duga dulu di zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru, proses sekularisasi melalui pembangunan, kenyataannya juga nggak bisa. Jadi itu ciri dasar dari masyarakat Indonesia. Sebenarnya dengan ditambah dengan nilai yang kedua yaitu keluarga, dua hal ini biasanya dalam ilmu politik disebut sebagai nilai-nilai dasar konservatisme. Konservatif maksudnya itu nilai dasar orang Indonesia itu. Dalam pengertian ini, sebagian besar karakter dasar Indonesia itu pada dasarnya kategorinya adalah kanan. Gitu ya. Tapi karena kita punya distorsi sejarah yang besar, terutama karena kita pernah punya tragedi berdarah dengan kanan, secara spesifik misalnya dengan NII atau DITI di Indonesia, dan dengan kiri yaitu PKI di sini, dua-duanya berdarah. Maka kita mewarisi pengelompokan ini. Artinya negara ini punya histori berdarah dengan yang DITI juga dengan PKI. Makanya yang dua ini disebut sebenarnya yang ekstrim. Pada dasarnya persoalannya bukan dengan kanan ataupun dengan kiri, tetapi dengan moderasi. Semua orang yang tampak ekstrim di Indonesia itu nggak bisa diterima. Ente mau bawa kanan tapi ekstrim juga susah diterima. Mau bawa kiri ekstrim itu juga susah diterima. Itu sebabnya partai-partai sekuler di Indonesia sekarang yang kiri nggak berani menyebut dirinya kiri, tetap saja pakai simbol-simbol kanan, iya kan? Tapi kita juga melihat orang kanan terus-menerus berusaha membuktikan dirinya bahwa dia nasionalis, karena takut juga disebut terlalu jauh ke kanan. Itu artinya apa? Sikap dasar orang Indonesia karena nilai yang kedua yaitu keluarga. Ini analisa yang saya perlu tekankan betul persoalan, bahwa sikap dasar orang Indonesia itu adalah moderasi. Setelah dia spiritualis, dia religius, sikap dasarnya adalah moderasi. Dan salah satu yang membantu perkembangan sikap moderasi ini adalah karena
dakwah Islam yang masuk ke Indonesia ini masuk secara masif ke Indonesia melalui banyak tarikat-tarikat sufi dan para pedagang. Para pedagang itu punya sisi fleksibilitas. Ini pedagang Yaman ini. Itu fleksibel orangnya. Dia datang ke sini tanpa modal, cari nafkah di sini, tapi habis itu kami ini anak kerajaan. Bisa dia. Begitu juga kelompok sufi, dia akan lebih fokus. Karena kalau kita lihat ini berhubungan dengan sejarah Islam. Sejarah maksudnya Islam, supaya kita memahami dulu ini karakter dasar ini. Sejarah masuk Islam di Indonesia itu dipenuhi oleh tipikal sufisme yang sangat kuat sekali. Coba Anda sebutkan semuanya nama-nama syuyukh dalam tarikat sufi yang terkenal di Indonesia. Anda pasti bertemu dengan nama yang paling dikenal di Indonesia, Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Al-Jilani ini bertemu dan sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Dan kalau Anda lihat ini kan beliau kan di Irak. Ini dari sini pengaruh ini terus sampai ke Asia Tengah. Tapi kalau kita mengurut ini secara pemikiran ini sebenarnya, ini akar pemikirannya ini dari abad kelima, dari Imam Ghazali. Makanya peredaran ini adanya di Asia Tengah, dan kalau kita lihat dari Asia Tengah ini jalur masuknya Islam ke Indonesia ke Asia Selatan ini salah satu jalurnya. Nah, karena pemahaman dasar yang seperti ini, makanya cenderung pemahaman keagamaan orang di Indonesia itu modern. Jadi dibantu dengan struktur sosialnya yang berbasis pada keluarga. Jadi ini ketemu semuanya. Itu sebabnya saudara sekalian, kenapa kita di awal menegaskan jati diri Partai Gelora ini seperti ini, karena kita menganggap bahwa Pancasila dan NKRI adalah platform bersama yang menyatukan semua ideologi yang ada di Indonesia, tapi karakter yang dominan masyarakat Indonesia adalah agama dan keluarga. Ini dia di sini. Dengan begitu, sebenarnya sifat kanan itu bukan hanya ada di Jawa Barat, tapi juga ada di semua wilayah di Indonesia. Tapi apa yang membedakan sifat kanannya Jawa Barat? Tambahannya adalah mereka lebih well educated, lebih well informed, dan cepat bereaksi. Saya tidak tahu karena ini bukan penelitian. Cuma dulu saya sering ngobrol dengan orang bisnis di Jawa Barat di sini. Di sini juga ada satu fenomena, jarang ada bisnis yang bertahan lama. Iya. Jarang ada bisnis yang bertahan lama di sini. Katanya ada satu sifat dari orang Jawa Barat, ini namanya budi, suka-suka. Mudi, nggak tahu ini cocok gak dengan karakter Dewan Santui. Ada orang Dewan Santui di sini. Iya. Tapi maksudnya supaya kita memahami baik dulu ya, supaya kita memahami, karena Anda semuanya pengurus, saya bicara akan dalam sedikit dari sisi pemikiran ini. Jadi basis dasarnya begitu. Nah sekarang bersamaan dengan perkembangan meningkatnya kesadaran beragama di Indonesia ini, kita menemukan satu fakta ini survei dengan Mariko yang kita lakukan secara reguler bertahun-tahun kita melakukannya. Kita menemukan satu grafik bahwa kesadaran beragama masyarakat naik tinggi. Dulu kalau kita tanya misalnya apakah Anda setuju Indonesia ini dengan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuknya diisi dengan nilai-nilai Islam. Dulu saya ingat saya di awal-awal tahun 2000-an dulu yang kita bikin surveinya 2006 dulu, itu kira-kira cuma 20%. Sekarang naik menjadi 70-an lebih ya, 70%. Jadi ini ada peningkatan pada nisbatut tadayyun, tingkat kesadaran beragama. Dan ini sebenarnya inti yang disebut dengan Islam politik. Kesadaran agama yang menyatu dengan kesadaran bernegara.
Fenomena munculnya Islam politik inilah sebenarnya yang banyak mengganggu orang-orang sekuler. Gitu. Ini ya kita memilah-milah masalah secara benar dulu ya. Ini dia sebenarnya fenomena ini. Nah, fenomena inilah yang sekarang dianggap paling kuat di Jawa Barat. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bahwa ini disebut Jawa Barat itu rada kanan, ini maksudnya bahwa ini meningkat drastis seperti ini, tapi kita pahami dulu. Nah, tapi karena mereka orang yang terbuka dan seterusnya, pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan orang Jawa Barat bahwa Partai Gelora adalah partai yang paling layak memimpin. Kan itu pertanyaannya kan? Supaya ada alasan bagi Partai Gelora untuk memenangkan dan merebut hati masyarakat Jawa Barat. Iya kan? Kan itu. Nah, kalau sudah pertanyaannya begitu, pertanyaannya kita balik. Apa yang membuat kita yakin bahwa kita bisa memimpin? Sebab kita tidak bisa meyakinkan orang kalau kita ragu-ragu. Iya kan? Anda ketemu orang ini mau merekrut orang, tapi Anda tidak kelihatan yakin. Ya bagaimana orang mau ikutnya? Iya kan? Tadi waktu saya kaget tadi, saya baru dengar ternyata Gelora punya lagu kebangsaan. Ini lagunya Budi Bepoli. Saya nggak tahu ini kalau nggak salah tahun 80-an yang lagu ya. Tahun 80-an. Waktu saya mendengarkan lagu ini dulu, saya ingat saya masih SMA atau awal kuliah. Sering dinyanyiin di TVRI. Ini lagu top banget dulu. Cuma saya tidak bisa menghayati lagunya dulu ini, karena saya tidak merasakan. Saya tidak punya drama romantika seperti ini dulu waktu lagu ini keluar. Tapi sekarang begitu dilakukan kembali, saya punya rasa sekarang. Karena ada satu di situ. Gelora di hati. Tapi tadi saya bertanya di sini, ini lagu top-topnya tahun 80-an, kok dijadiin di partai yang punya orientasi masa depan. Ini kita mau mengajak orang menatap masa depan, tapi yang kita hadirkan adalah lagu-lagu masa lalu. Kemarin kita di Jawa tuh, sepanjang jalan kita menyanyi di bus. Begitu pilih lagu-lagu di apa namanya, semuanya lagu-lagu tahun 80-an sebenarnya. Jadi kita mulai merasakan bahwa ini ada persoalan generasi di sini. Gitu ya, ada persoalan generasi di sini, bahwa kendala terbesar kita untuk meyakinkan orang kepada masa depan, karena partai yang akan menang itu, garis bawahi pernyataan saya, partai yang akan menang itu adalah partai masa depan, partai yang menawarkan sesuatu untuk masa depan. Kita menghadirkan sejarah sebagai sumber ilham, tapi kita ingin meyakinkan orang tentang masa depan. Ya, karena itu kalimat yang paling baik untuk kita sampaikan kepada orang adalah kembalilah ke masa depan. Kembalilah ke masa depan. Ambil sejarah ini kembali untuk meyakinkan orang dengan sebuah peta jalan baru. Nah, sekarang saudara-saudara, yang jadi masalah dalam proses persuasi itu adalah kalau kita sendiri tidak terlalu yakin dengan apa yang kita sampaikan, sehingga keyakinan kita itu tidak mengalir. Keyakinan itu sesuatu yang emosional, dan semua yang emosional itu menular. Sesuatu yang ditularkan. Kalau kita datang di tengah orang yang bersedih lalu kelihatan tampak kita ceria dan seterusnya, keceriaan kita itu akan menular kepada orang.
Ini kalau Anda mau coba teori tentang ini, kapan-kapan Anda naik bus umum. Begitu mobilnya sudah jalan, Anda boleh praktekkan teori. Begitu mobilnya sudah jalan, orang biasanya kan diam dulu kan. Lama-lama mulu-mulu orang bicara, lama-lama setelah itu diam. Kalau semuanya sudah diam, lakukan hal-hal berikut ini. Mulai Anda ketawa sendiri. Ketawain sendiri. Terus saja ketawa dan suaranya digedein. Nanti lama-lama yang di samping Anda dia ketawa. Ketawa aja tuh, ketawa. Nanti yang samping itu akan ikut ketawa pelan-pelan. Kenapa? Karena dia pikir pada mulanya dia mentertawakan Anda. Lama-lama yang di belakang dia juga ada apa ya? Oh, semua orang pada ketawa. Nanti lama-lama satu bus insya Allah akan ketawa. Semua yang emosi itu berulang. Jadi kalau kita mau meyakinkan orang, harus kita tahu ini bukan sekedar persoalan pikiran, tapi ini persoalan keyakinan dulu. Karena itu, langkah pertama untuk meyakinkan orang terlebih dahulu, rebut hatinya sebelum merubah pikirannya. Ingat teori, rebut hatinya, baru kita rubah pikiran. Sebelum kita menjelaskan apa itu peta jalan menuju 5 besar dunia, itu terlalu rumit. Orang nggak perlu penjelasan terlalu rumit sebenarnya itu. Orang cuma mau lihat di tampang kita bahwa waktu kita mengatakan 5 besar dunia, memang bisa kelihatannya. Keyakinan kita itu menular. Sedetil-detilnya kita menjelaskan peta jalan menuju 5 besar dunia, tapi kalau Anda tidak tampak meyakinkan, walaupun penjelasannya mungkin bagus, itu nggak akan masuk. Saya mau menggarisbawahi ini saudara sekalian, karena ada satu hal yang saya tangkap tadi selama saya masuk ke ruangan ini. Aura ruangan ini belum merupakan aura gelora. Dia belum merupakan aura gelora. Geloranya masih kurang. Geloranya masih kurang. Jadi kira-kira kalau kita mau meyakinkan orang di Jawa Barat ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah ini gelora di hati kita sendiri harus ditambah dulu. Sebab itu tipikal orang. Nanti saudara sekalian balik dari sini Anda nonton film Forrest Gump. Ini film lama. Setahu saya masih ada di Netflix, tapi Anda bisa nonton ini, cari filmnya di YouTube juga banyak. Ini film lama sekali, Forrest Gump, Tom Hanks yang main. Di situ ada satu kejadian ini, Tom Hanks lagi bingung dengan hidupnya begitu. Karena dia sudah tidak tahu apa yang akan dia lakukan, jadi dia pergi lari. Lari aja. Lari terus. Lama-lama orang lihat kenapa orang ini lari. Dia nggak pernah berhenti lari terus. Lama-lama orang karena penasaran, orang mulai ikut lari. 1, 2 ikut lari. Lama-lama ada ikut lari. Lama-lama ikut lari semua. Lama-lama hidup berubah. Barisannya panjang orang ikut lari sama dia. Nah, jadi saudara sekalian, jangan tanya kanan, tengah atau kiri. Ini resep yang sama dulu. Gelora kita ini harus kelihatan di mata. Harus kelihatan bahwa kita sendiri bergelora, dan karena itu gelora kita yang menular dulu. 5 besar dunia itu gampang dijelaskan secara teknis, tapi susah untuk meyakinkan orang Indonesia yang pada dasarnya cita-citanya juga moderat. Gitu ya. Takut punya cita-cita tinggi. Ya. Karena takut punya cita-cita tinggi, hal pertama yang dibutuhkan orang itu bukan penjelasan ilmiah tentang peta jalan menuju 5 besar dunia. Tapi kita hanya perlu keyakinan itu tadi. Keyakinan inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita tularkan sekarang. Nah, kalau saudara ingin meyakinkan, saya punya saran kepada saudara-saudara sekalian. Cara yang terbaik untuk membangun keyakinan dalam diri kita sendiri adalah yang pertama adalah kita sendiri perlu menanyakan kepada diri kita ini tentang
Apa pengaruh yang ingin kita timbulkan dalam kehidupan orang lain? Begitu kita bisa menjelaskan itu, saya yakin insya Allah kita bisa menciptakan perubahan. Kelemahan partai-partai Islam selama ini, dia tidak pernah menjawab pertanyaan. Makanya kita tidak pernah tahu kita mau menggunakan agama untuk menciptakan perubahan macam apa. Dia nggak pernah tahu. Coba Anda lihat partai Islam yang memimpin sekarang ini. Kota Bandung ini yang memimpin partai apa? Ada perubahan apa yang dia ciptakan? Sebelumnya jadi gubernur apa? Ada perubahan apa dalam 10 tahun? Ya. Jadi apa bedanya? Iya, jadi apa bedanya? Apa bedanya? Sumatera Barat 10 tahun, sekarang sudah 15 tahun. Depok, ada warga Depok nggak di sini? Ada yang berubah nggak? Jadi bahkan dengan menggunakan agama, kita tidak pernah tahu apa perubahan yang kita mau timbulkan dalam kehidupan orang atas nama agama. Iya kan? Akhirnya orang semua lari ke simbol, panggil habaib, supaya kita terafiliasi kepada agama. Pakai jubah, supaya kita terafiliasi kepada agama. Tiap hari kita teriak. Tapi begitu kita tanya, apa perubahan yang kita menciptakan atas nama agama? Nggak ada yang tahu. Ya kan? Makanya partai-partai Islam itu nasibnya menengah terus dari dulu. Dan itulah alasan kenapa kita mendirikan kelompok. Nah, saudara sekalian, karena itu ini ada buku yang mudah-mudahan saudara sudah sampai ke Jawa Barat. Pesan Islam menghadapi krisis. Di situ ada bagian tentang bagaimana menciptakan perubahan. Karena ini persoalan partai Islam. Kita bawa nama besar ini, tapi kita tidak pernah tahu. Sebaliknya, yang kiri juga begitu. Atas nama sosialisme, apa yang Anda ingin ubah di Indonesia? Dia juga nggak tahu. Iya kan? Ini kan mau ciri tapi elit borjuis. Iya kan? Kita nggak pernah tahu apa impact yang kita memunculkan dalam kehidupan orang. Bahkan termasuk dengan menggunakan kata agama. Begitu kita tahu bisa menjawab pertanyaan ini, bahwa kita ingin menggabungkan antara kesalehan dalam beragama, pengetahuan yang menjadi basis kompetensi, dan kemakmuran sebagai output dari agama, kita bisa tahu bahwa ada sesuatu perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang yang ingin kita timbulkan. Karena itu cara merebut hati orang pertama kali adalah membuat aura perubahan itu di sekitar kita, bahwa begitu orang masuk dalam lingkar aura itu, orang merasakan bahwa ada gejolak di situ. Ada sesuatu yang growing. Iya kan? Sekarang saudara sekalian, coba Anda baca sejarah-sejarah Nabi. Apa sebab krisis ekonomi yang terjadi di masa Nabi Yusuf? Ya. Itu kan perubahan iklim. Iya kan? Tapi kita tidak pernah menjelaskan narasi agama yang berhubungan dengan perubahan iklim. Kita menggunakan agama sebagai tembok untuk membuat image tentang diri kita, identitas kita, sekaligus menghalangi orang masuk. Saya ada dulu dapat anekdot dari seorang teman saya, orang Arab. Jadi anekdot di kalangan Katolik di sini ya, beredar. Ada satu bapak sama anak cerita, dia bilang anaknya bilang orang ke bapaknya, dia punya sahabat Chinese mau masuk Islam. Jadi minta datang ke bapaknya baca syahadat. Kata bapaknya jangan sampai dia masuk Islam. Kata anak ini, kenapa bang? Kata bapaknya, kalau dia masuk Islam, sekarang kita tinggal punya masjid sama Quran. Begitu dia masuk Islam, kalau dia duduk di soft paling depan, dia nyumbang lebih banyak, masjid kita hilang. Sekarang properti udah diambil semua sama dia.
Ya. Semua diambil sama dia. Kalau dia masuk Islam pula, nanti dia di luar masuk surga karena dia jumpa lebih banyak dari kita. Walaupun ini anekdot, tapi anekdot itu ada makna psikososialnya, bahwa agama menjadi sistem pertahanan diri bagi kita. Iya kan? Makanya kita mengangkat apa misalnya kenapa isu tentang 9 naga yang paling banyak beredar di kalangan orang-orang aktivis Islam. Sebenarnya itu cara kita mempertahankan diri. Kalau Islam ini agama rahmatan lil alamin, kenapa kita tidak pernah mengatakan kepada orang itu, saudara ini tinggal satu saja syahadat? Iya kan? Kita ini defensif dengan agama, tidak bisa mengatakan membawa orang dengan penuh keyakinan kepada orang non-muslim mengatakan kepada dia, Anda sudah melakukan sebagian dari akhlak Islam, tinggal satu syahadat. Iya kan? Tapi sebaliknya kita menggunakan agama sebagai cara membentengi diri kita. Makanya agama ini seperti ada di ruang sempit. Nah, saudara sekalian, saya tahu pasti saudara juga bertanya, kenapa ya kita bicara tanam pohon 10 juta? Apa hubungannya dengan pergi ke masjid? Iya kan? Sekarang coba Anda lihat kata ard dalam Quran, bumi, itu terulang berapa banyak kali? Gitu ya? Tentang kerusakan lingkungan, di dalam Quran ada berapa banyak ayat yang bicara tentang itu? Jadi karena kita tidak memahami narasi agama ini, itu yang membuatnya sempit dan kita jadi defensif. Akhirnya kita lari kepada simbol-simbol. Simbol-simbol inilah yang dipelihara oleh lawan-lawan atau musuh-musuh agama Islam ini sendiri. Itu sebabnya kita susah bicara tentang kemakmuran di kalangan umat Islam. Sebab kita tidak bicara ekonomi. Sebab agama seakan-akan jauh dari hal seperti itu. Saya datang ke saudara-saudara kita di Jawa Timur. Di Indonesia ini ada 10,54% orang miskin. Kelihatannya prosentasenya kecil, tapi begitu kita lihat nominalnya itu 27 juta. Di mana orang miskin ini paling banyak berada? Nomor 1 di Jawa Timur. Iya. 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Barat. Kenapa daerah yang dipenuhi dengan pesantren, pusat lahirnya semua ormas Islam terbesar di Indonesia, dipenuhi orang miskin? Dan itu pertanyaannya kan? Nah, saudara sekalian, karena itu saya memahami betul ada persoalan di satu sisi dalam cara pemahaman agama di masyarakat kita, tapi pada waktu yang sama ada kesadaran yang tinggi. Nah, adalah tugas kita semuanya untuk menguasai narasinya, tapi juga menyebarkan narasi itu dengan keyakinan emosional yang kuat. Makanya itu yang saya maksud tadi. Saya sengaja tadi di waktu kita Cikoneng tadi, saya bicara ulang tentang tembok-tembok itu tadi karena saya tahu bahwa inilah cara kita menjelaskan narasi agama yang paling sederhana. Tanam pohon, bahwa itu perintah dari agama. Bahkan dalam perang, pohon tidak boleh ditebang. Ya. Nabi melarang kita menebang pohon bahkan dalam perang. Iya kan? Nah, tapi bagi kebanyakan orang karena kita kena ini provokasi ini, isu lingkungan hidup itu tidak berhubungan dengan isu kanan. Itu seperti seakan-akan isu kiri. Siapa bilang? Ya kan? Siapa bilang? Jadi ini beginilah cara kita mendobrak keyakinan ini. Tapi saya bicara sedikit agak filosofis di awal karena saudara-saudara semuanya mengurus dan kita perlu mengetahui dengan baik cara kerja kita di Partai Gelora ini. Secara perlahan-lahan insya Allah kelompok kanan ini akan mendapatkan edukasi politik yang lebih nyata dari Partai Gelora. Bahwa kanan itu seharusnya mengambil yang tengah dan kiri sekaligus. Iya kan? Apa sih isunya kanan itu? Hubungan agama dan negara. Itu isu kanan dan tengah. Isunya kiri apa? Isu keadilan sosial. Iya kan? Nah, cuma itu.
Apakah isu negara dan keadilan sosial ini tidak dibicarakan oleh agama? Hanya orang bodoh yang bilang. Jadi saudara sekalian, dari kanan kita ambil yang tengah, kita ambil yang kiri, semuanya sekaligus.